Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh saudara Taher. Silakan Taher pimpin doanya. Duduk sikap. Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang tidak sekolah, Fatir sakit. Mudah-mudahan teman-teman ya, teman-teman kalian cepat sembuh dan bisa sekolah kembali. Amin. Agar pembelajaran ini lebih semangat dan meningkatkan rasa nasionalis kita kepada negara kita, yaitu negara Indonesia. Mari kalian berdiri. Mari kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Ibu akan membahas benda yang ada di sekitarku, yaitu tema 3. Nah, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajarannya, yaitu 1. Kalian harus mampu mengidentifikasikan berbagai jenis benda mati dan benda hidup yang ada di sekitar kita.
Terus yang kedua, kalian harus mampu menyebutkan dasar pembuatan benda dengan benar. Nah, anak-anak, kita akan mengulas kembali pembelajaran yang kemarin. Nah, apa yang dimaksud dengan benda? Coba. Ini, apa yang dimaksud dengan benda? Benda yaitu memiliki ruang dan massa. Oke, benda juga ada yang apa aja yang ada benda di sekitar kita. Ismi, apa aja yang ada benda di sekitar kita? Lemari, meja, kursi, dan lain-lain. Lemari itu terbuat dari apa, Ismi? Terbuat dari kayu. Nah, wujud benda ada 3 macam. Apa aja wujud benda? Wujud benda. Cair, gas, dan padat. Ya, betul sekali ya. Kalian masih mengingat pembelajaran yang kemarin Ibu sampaikan. Nah, untuk selanjutnya, selain kursi, meja, lemari, benda, ada apa aja lagi? Ada apa? Buku, tas, pensil, apa lagi? Terus? Apa lagi? Jam, pohon, pensil. Ya, betul sekali ya. Kalau kita termasuk benda bukan? Termasuk. Ya, kita termasuk benda. Coba kalian amati yang ada di sekitar kita di sini, yang ada di depan tangga. Di sini ada apa aja? Ini gambar apa ini? Lemari ini kursi, pensil, meja. Ini terbuat dari apa? Kayu. Coba benda ini terbuat dari apa? Kertas. Apa aja yang terbuat dari kertas? Perahu, kertas. Ini terbuat dari kertas. Nah, anak-anak, kayu mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kelemahan kayu yaitu mudah terbakar, sedangkan kelebihan kayu yaitu mudah dibentuk dan awet tahan lama, bisa sampai puluhan tahun. Contohnya kursi ini udah berapa tahun ya? Udah lama. Meja juga sama. Ya. Kalau sedangkan kertas apa kelemahannya? Air ya. Kalau kena air akan apa? Basah dan rusak. Tetapi kalau kreatif juga membuat apa? Bubur kertas. Kalau di baru suka ada itu wadah kedok, itu terbuat dari bubur kertas. Kertasnya dibubur, dicampur, terus dibentuk. Ya, makanya jadi wadah buat telur. Nah, di sini ada benda lagi. Ini siapa ini? Manusia. Ini hewan. Ini apa? Pohon. Manusia, hewan, tumbuhan. Ini juga termasuk benda. Sampai sini ada kalian paham? Anak-anak, perhatikan di sini ada benda hidup dan ada juga benda mati. Coba perhatikan di sini, mana yang termasuk benda hidup? Manusia. Mana yang termasuk benda mati? Semangka, kayu,
ada apa gambar apa ini? Balon. Terus apa lagi? Ini timbangan benda hidup apa benda mati? Benda mati. Nah, apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga merupakan benda. Nah, anak-anak, apa di sini yang bukan merupakan benda? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak? Cahaya. Apalagi? Angin. Apalagi? Api itu benda bukan? Bukan, karena tidak menempati ruang dan masa. Agar pembelajaran ini lebih semangat, tetap masih semangat tidak? Masih lesu, semangat tidak? Semangat. Mari kita lakukan tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Agar lebih memahami materi yang Ibu sampaikan, coba kalian simak video ini. Halo anak-anak soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Wahana Edukasi. Anak-anak, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Kalau keluar rumah, tetap perhatikan protokol kesehatan ya. Cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik sampai benar-benar bersih, dan selalu menggunakan masker. Oke deh, anak-anak soleh dan soleha, di video kali ini kita akan belajar tentang aneka benda di sekitar kita. Tema 3, subtema 1. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Mampu mengidentifikasi benda-benda yang mati dan benda-benda yang hidup. 2. Mampu menyebutkan bahan dasar pembuat benda. Sebelum belajar, kita baca basmalah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar kita. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada juga yang berukuran kecil. Ngomong-ngomong tentang benda, kalian tahu tidak sih apa ya benda itu? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa diukur dengan cara ditimbang. Benda terbagi menjadi dua. Ada benda yang hidup dan ada juga benda yang mati. Benda hidup adalah organisme yang hidup dan tumbuh serta dapat berkembang biak. Contohnya yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan, atau bisa juga kita sebut dengan makhluk hidup. Sedangkan benda
ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan yang bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menepati ruang. Cahaya dan panas juga tidak dapat ditimbang. Benda-benda yang berada di sekitar kita dibuat dari bahan yang disesuaikan dengan kegunaannya. Sifat-sifat benda yang biasanya dipertimbangkan antara lain kekuatan menahan beban, daya serap terhadap air, daya serap terhadap panas dan listrik, kelenturan, berat dan ringan, mudah dan susahnya proses pembuatan, sampai keawetannya. Berbagai jenis bahan yang biasanya digunakan untuk membuat benda antara lain plastik, kayu, logam, karet, kaca, dan kertas. 1. Benda dari bahan plastik. Plastik banyak digunakan sebagai bahan pembuat benda-benda yang kita gunakan sehari-hari, antara lain jas hujan, kemasan air mineral, dan ember. Plastik memiliki kelebihan tidak tembus air atau kedap air. Namun, penggunaan plastik yang berlebihan dapat menimbulkan pencemaran atau polusi lingkungan. Mengapa demikian? Karena bahan ini sulit untuk membusuk atau diurai. Di negara-negara maju, penggunaan plastik diminimalisir untuk mengurangi pencemaran. 2. Benda bahan logam. Logam merupakan bahan yang kuat dan kokoh. Logam bersifat penghantar listrik dan tidak tembus cahaya meskipun memiliki permukaan yang mengkilap. Umumnya, logam dapat dibentuk dengan mudah bila dipanaskan. Jenis logam yang banyak digunakan adalah aluminium, besi, dan baja. Aluminium banyak dimanfaatkan untuk membuat bahan bangunan seperti atap, pintu, dan jendela, serta untuk membuat perabotan rumah tangga. Logam aluminium mudah dibentuk dan tahan karat. Selain itu, logam ini dapat didaur ulang sehingga tidak mencemari lingkungan. 3. Benda bahan karet. Karet ada 2 jenis, yaitu alam dan buatan. Karet alam berasal dari getah pohon karet yang disadap, sedangkan karet buatan terbuat dari unsur-unsur kimia. Bahan ini kemudian diolah menjadi berbagai jenis keperluan manusia. Keuntungan bahan karet antara lain bersifat lentur atau elastis, tidak menyerap air, serta tidak mudah robek dan patah. Karet menjadi bahan baku utama pembuatan ban seperti ban mobil, sepeda motor, dan sepeda. Karet cenderung tidak tahan panas atau mudah meleleh, serta tidak mudah membusuk sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan. 4. Benda bahan kertas. Kertas berbentuk lembaran yang terbuat dari serat kayu atau serat bambu. Kegunaan kertas antara lain untuk menulis, menggambar, dan sebagai pembungkus makanan. Kertas juga dapat kita gunakan sebagai media untuk membuat koran, majalah, dan buku tulis. Kertas sangat praktis karena dapat dibuang setelah digunakan. Selain itu, kertas yang tipis dapat menyerap cairan sehingga digunakan untuk membuat tisu. Kertas termasuk bahan yang mudah didaur ulang. Kertas daur ulang merupakan kertas yang terbuat dari kertas bekas. Kertas memiliki kelemahan, yaitu mudah terbakar, mudah robek, dan tidak tahan air. 5. Benda bahan kaca. Bahan kaca tembus pandang, dapat dilalui cahaya. Artinya, kita dapat melihat keadaan di balik kaca tersebut. Kaca dapat digunakan sebagai bahan jendela dan spion kendaraan. Selain itu, kaca digunakan sebagai bahan pembuat lensa kacamata. Kaca jenis ini dapat membantu penglihatan saudara-saudara kita yang matanya terganggu atau mengalami
Kayu biasanya digunakan sebagai penyangga ketika membangun rumah. Kayu juga dibuat untuk benda-benda keperluan rumah tangga seperti tempat tidur, pintu, meja, kursi, dan lemari. Agar tahan lama, kayu dilapisi oleh zat pelapis kayu seperti vernis dan cat. Oke deh, cukup segini dulu ya materi kita kali ini. Kesimpulannya adalah 1. Benda di sekitar kita terdiri dari benda mati dan benda hidup. 2. Bahan dasar pembuat benda diantaranya adalah plastik, kayu, kaca, kertas, logam, dan karet. Semoga video ini bermanfaat ya. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian menyimak video, apakah kalian sudah mengerti? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Untuk selanjutnya, saatnya kita bermain. Sebelum permainan ini dimulai, Ibu akan membacakan dulu aturan mainnya, yaitu setiap siswa akan mendapatkan sebuah kartu. Ya, ini yang berisi dengan pertanyaan dan jawaban, dan dicocokkan pertanyaan jawaban tersebut dengan teman-teman yang cocok. Waktunya berapa menit, Bu? Waktunya 1 menit saja. Siapa yang sudah menemukan pasangan pertanyaan dan jawaban, kalian langsung ke depan. Nanti Ibu akan koreksi apakah pertanyaan dan jawaban kalian sudah benar atau belum. Mengerti? Mengerti. Setelah kalian menerima kartu dari Ibu, sekarang lomba. Pasangkan kartu tersebut. Dimulai 1 menit dari sekarang. 1, 2, 3, mulai. Mulai cari pasangannya. Siapa? Pertanyaan dan jawaban. Tanya ke teman-teman. Ya, pertanyaan ke teman-temannya. Siapa? Ayo, sudah dapat belum? Apa pertanyaannya dan jawabannya? Ayo, pasangkan sama teman kita. Ayo, apa pertanyaan dan jawabannya? Ayo, apakah
yang ini, apakah permainan ini menyenangkan atau tidak? Pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan PR ya untuk belajar di rumah agar kalian lebih paham lagi tentang materi benda yang ada di sekitar kita, yaitu pada halaman 23. Kalian kerjakan ya? Ya. Untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu benda adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Benda terbagi dua, benda hidup dan benda mati. Benda hidup adalah organisme yang hidup dan tumbuh, contohnya hewan, manusia, tumbuhan, atau makhluk hidup yang lainnya. Nah, benda mati merupakan benda yang tidak bergerak dan dibedakan menjadi 3 wujud, yaitu benda padat, benda cair, dan gas. Bahan pembuatan benda dan karetnya plastik, kain, logam, dan lain sebagainya. Oke, hari ini anak-anak, untuk itu mari pimpin doa ya, kita pulang. Pimpin doa, kalian. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Untuk itu jangan lupa kerjakan PR-nya di rumah yang kasih ya anak-anak.